Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mis semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Bertemu lagi dengan Miss Karmila di hari Rabu di pembelajaran tematik tanggal 20 Januari 2021. Nah, Bang Kakak, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi. Nah, Bang Kakak, tonton video ini dari awal hingga akhir agar memudahkan abang kakak dalam memahami materi yang disampaikan. Kita masih di tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Silahkan abang kakak ya dibuka buku tematiknya, tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengetahui informasi dari teks non-fiksi. Yang kedua, dengan kegiatan berkreasi membuat reklame, siswa dapat membuat reklame berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, kita mulai dengan materi bahasa Indonesia. Masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Nah, siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Bacalah teks berikut ini. Nah, Bang Kakak, ya, jadi siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat? Nah, tentunya semua warga masyarakat ya. Jadi, untuk menciptakan masyarakat sehat itu, semua masyarakat itu perlu bekerja sama ya. Nah, berikut ini teks bacaan yang akan kita baca. Ya, silahkan dibuka buku tematiknya. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita memerlukan bantuan orang lain. Kita perlu berinteraksi, bersosialisasi, bekerja sama dengan orang lain, baik itu di lingkungan keluarga, ya, di sekolah maupun di masyarakat ya. Jadi dengan adanya kerjasama, nah pekerjaan yang berat itu menjadi lebih ringan, kemudian bisa menjadi lebih cepat terselesaikan dan dapat mempererat ya persatuan dan kesatuan ya. Nah, kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Nah, jadi kerjasama ini kita awali di lingkungan rumah ya, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Nah, untuk menjaga kebersihan rumah, nah ini tidak dilakukan oleh satu orang saja ya, namun itu
harus melibatkan seluruh anggota keluarga ya. Jadi ada pembagian tugas di dalam keluarga. Misalnya kita kerja bakti, nah itu kita laksanakan ya bersama-sama. Nah, ada yang menyapu rumah, ada yang mengepel, ada yang merapikan perabotan, ada yang menyapu halaman, ada yang membersihkan sampah misalnya. Jadi ada pembagian tugas ya. Jadi apabila pekerjaan atau kegiatan untuk membersihkan rumah, nah itu dilakukan secara bersama-sama ya, maka kebersihan rumah dan lingkungan yang sehat itu akan mudah kita peroleh ya Bang Kakak. Nah, kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M. Nah, apa itu 3M? Yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak terwujud. Nah, kerjasama tidak kita lakukan di lingkungan keluarga saja ya, kerjasama juga diperlukan di dalam masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin. Misalnya setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali masyarakat melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal bersama ya, di lingkungan saya di suatu desa. Jadi dengan memilah dan mengolah sampah bersama-sama. Jadi sampah itu dipisahkan ya, sampah organik dan sampah non organik. Nah, itu dipisahkan kemudian dapat diolah ya. Untuk sampah organik bisa kita olah menjadi pupuk, sedangkan sampah non organik nah itu bisa dimanfaatkan menjadi barang baru yang bermanfaat. Ya, kemudian melakukan penanaman pohon di lingkungan rumah. Jadi setiap rumah ya, nah itu memiliki pohon ya. Nah, dengan adanya pohon di lingkungan masyarakat ya, nah itu bisa menjadikan ini ya udara lebih segar. Kemudian dengan adanya pohon nah itu dapat menyerap udara yang kotor ya, misalnya asap-asap kendaraan, misalnya debu. Nah, itu sangat banyak fungsinya dengan adanya pohon. Kemudian dengan cara mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M. Nah, apa itu 3M? Ya, 3M ini adalah menguras ya, kemudian menutup dan mengubur. Nah, menguras apa? Menguras penampungan air secara rutin. Nah, misalnya ada ini ya bak mandi, nah itu harus kita kuras secara rutin ya. Kemudian menutup tempat-tempat penampungan air. Jadi tempat-tempat penampungan air itu nah harus ada tutupnya. Ketika tidak digunakan kita tutup, nah ketika akan digunakan kita buka kembali. Jadi setelah kita menggunakannya kita tutup. Kemudian mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Jadi misalnya seperti botol-botol ataupun kaleng ya, nah atau benda-benda lainnya yang bisa menimbulkan genangan air ya, apabila terkena air hujan nah itu akan menimbulkan genangan air, maka kita harus menguburnya. Jadi tanpa adanya kerjasama ya, masyarakat yang sehat itu tidak akan terwujud dengan mudah. Jadi oleh sebab itu ya, kerjasama untuk mewujudkan masyarakat sehat itu sangat penting sekali. Nah, berikutnya kita akan berdiskusi. Teks di atas tadi merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul ya. Nah, cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel atau diagram sesuai kreasimu. Nah, maksudnya di sini kita akan bandingkan ya, tadi sebelum kita membaca
teksnya sama setelah kita membaca teks tersebut. Nah, kalau kita masih hanya membaca judul kan kita masih ini ya mengira-ngira apa sih isi daripada teks bacaan tersebut. Nah, setelah kita membaca teks tersebut maka kita akan tahu apa sebenarnya ya pesan yang disampaikan dalam teks bacaan tersebut. Nah, ini ya merupakan ya isi daripada teks tersebut. Nah, yang pertama, nah ini sebelum kita membaca teks ya Bang Kakak, baru yang kedua. Ya, yang pertama ini ketika kita masih membaca judul teks saja. Yang kedua, setelah kita membaca isi teks ya, judulnya tidak ada lagi ya, ini kita hapus judulnya. Nah, yang pertama manfaat kerjasama ya. Nah, setelah kita membaca teksnya, nah kerjasama itu ya ternyata membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan itu menjadi lebih cepat tercapai. Nah, kemudian untuk nomor 2 contoh kerjasama di rumah. Nah, contoh kerjasama di rumah. Nah, setelah kita membaca teksnya, ya, ternyata salah satu contoh kerjasama di lingkungan rumah itu adalah menjaga kebersihan rumah, ya, tadi dengan cara melakukan kerja bakti. Nah, kemudian apa sih tujuan kerjasama? Nah, tujuan kerjasama itu adalah yaitu untuk membangun masyarakat yang sehat, ya. Jadi isi teks tersebut ya teks tersebut berisikan tentang kerjasama ya. Nah, dengan kerjasama itu membuat pekerjaan lebih mudah dan tujuannya lebih cepat tercapai. Kemudian salah satu contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah menjaga kebersihan rumah ya. Kemudian kalau untuk tujuan kerjasama itu sendiri ya, kerjasama itu bertujuan untuk membangun masyarakat yang sehat. Nah, itulah ya informasi yang bisa kita dapat dari teks bacaan non-fiksi tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan ke materi SBDP. Nah, dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Nah, kita kan sudah mempelajari ya tentang reklame, kemudian jenis-jenis reklame dan contoh-contoh reklame itu apa-apa saja. Nah, amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Nah, poster merupakan salah satu contoh daripada reklame ya. Nah, poster yang akan dibuat berikut ini berisi pesan supaya taat kepada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, di sini latihan untuk abang kakak ya. Abang kakak diminta untuk membuat poster ya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, yang pertama ya, langkah pertama siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut. Nah, jadi yang pertama abang kakak siapkan ya buku gambar. Nah, kalau tidak ada buku gambar, abang kakak bisa menggantinya dengan kertas HVS. Nah, kemudian ya siapkan pensil dan penghapus ya. Nah, kemudian cat warna, ini ada air, kemudian palet dan kuasnya ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, boleh menggunakan pensil warna atau krayon ya. Nah, itulah ya alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar poster ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Nah, abang kakak buatlah gambar ya sesuai dengan sketsa yang disajikan ini ya. Buatlah sketsanya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya abang kakak bisa lihat di buku tema 6-nya ya, subtema 3 pembelajaran 6. Nah, kemudian langkah yang ketiga, sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menggunakan
spidol ataupun krayon. Jadi setelah abang kakak membuat sketsa gambarnya, nah ditebalkan ya dengan krayon ataupun dengan spidol. Nah seperti ini ya. Nah kemudian langkah keempat, tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar jadi. Nah ini merupakan pesan yang disampaikan dalam poster tersebut ya, ditulis menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Ya, dituliskan. Nah, kemudian di langkah yang kelima, warnai gambar poster sehingga tampak menarik. Jadi setelah abang kakak menulis pesan ya pada kolom pesan yang disediakan, nah silahkan abang kakak warnai gambar poster tersebut agar lebih menarik. Nah seperti inilah hasilnya. Jadi di sini abang kakak diminta membuat poster ya seperti yang ditampilkan di dalam slide ini ya. Jadi nah untuk lebih jelasnya abang kakak bisa melihat contohnya yang ada di buku tematik abang kakak ya. Jangan lupa dikerjakan latihannya dan dikirimkan melalui WA Miss Carmila. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah materi kita hari ini ya, tadi bahasa Indonesia ya. Kemudian SBDP. Nah, abang kakak diminta untuk membuat poster. Nah, abang kakak Miss ingatkan untuk mengirimkan latihan-latihan yang belum dikirimkan ya. Untuk hari ini materi kita itu saja. Miss ingatkan untuk tetap semangat belajarnya di rumah, tetap melaksanakan ibadah hariannya ya. Kemudian Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.